Assalamualaikum. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sekarang Ibu Guru akan memberikan materi pembelajaran hari ini, yaitu materinya tentang PLH ya, dengan bab 5 pencemaran udara kelas 4. Baik, sekarang kita mulai saja ya pembelajarannya. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, berdoa selesai. Baik, sekarang kita mulai ya pembelajarannya, yaitu tentang pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik, yaitu makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas yang di dalamnya yang sangat amat penting bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup, yaitu oksigen ya. Dalam atmosfer bumi terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya, seperti pembakaran sampah atau lainnya. Hasil dari pembakaran adalah senyawa karbon yang akan dibuang ke udara, sehingga dapat meningkatkan pencemaran. Meningkatnya populasi makhluk hidup melalui proses pembakaran pun akan sangat meningkat. Pencemaran udara. Pencemaran udara dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta dapat merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan macam-macam pencemaran udara. Macam-macam pencemaran udara itu ada dua ya. Yang pertama yaitu 1. Pencemaran udara primer. Pencemaran udara primer ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Jadi langsung ya, secara langsung, contohnya dari asap rokok. Ya, itu merupakan pencemaran udara secara primer. Yang kedua yaitu pencemaran udara secara sekunder, yaitu disebabkan atau diakibatkan dari pembakaran sampah. Ya, itu adalah pencemaran udara. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam pencemaran udara. Macam-macam pencemaran udara ada dua ya. Yang pertama yaitu pencemaran udara secara primer. Pencemaran udara secara primer yaitu pencemaran yang disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya itu dalam peningkatan karbon dioksida. Contohnya yaitu pembakaran sampah dan lain-lain. Yang kedua yaitu pencemaran udara secara sekunder, yaitu pencemaran udara secara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer, misalnya pembentukan ozon yang terjadi di bumi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang faktor penyebab pencemaran udara. Faktor penyebab pencemaran udara dapat berasal dari aktivitas alam atau aktivitas manusia ya anak-anak. Baik, sekarang kita lihat dulu ya videonya tentang faktor pencemaran udara. Kita tonton bersama-sama ya. Faktor penyebab pencemaran udara.
Beberapa kegiatan, baik dari alam ataupun manusia, menghasilkan senyawa-senyawa gas yang membuat udara tercemar. Berikut ini adalah penyebab pencemaran udara. Yang pertama, aktivitas alam. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Yang keduanya adalah aktivitas manusia. Kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Mengapa? Karena tidak ditangani dengan baik. Berikut ini merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. 1. Pembakaran sampah. 2. Asap-asap industri. 3. Asap kendaraan. 4. Asap rokok. 5. Senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. Dan pembahasan selanjutnya adalah dampak pencemaran udara. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain bagi kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Dampak yang pertama adalah bagi kesehatan. Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. ISPA, infeksi saluran pernapasan adalah salah satunya. Saluran pernapasan merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja, pengendapan-pengendapan logam yang terlarut pada udara dapat mengendap di paru-paru dan dapat menimbulkan iritasi. Akibat yang lebih serius dari polusi udara adalah emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Kadar karbon monoksida yang terlalu banyak di udara atau lebih banyak dari oksigen dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Oleh karena itu, tubuh akan kekurangan oksigen sehingga sesak napas, terjadi pusing, dan berlanjut pada kematian apabila tidak ditangani. Dampak yang kedua adalah bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Dampak yang ketiga adalah efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Karbon monoksida dan karbon dioksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca.
Dan yang keempat adalah rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin, misalnya freezer, AC, dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal, lapisan ozon ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Dengan adanya lapisan ozon, masuknya sinar ultraviolet ini akan direndam sehingga dampak yang ditimbulkan lebih sedikit. Sayangnya, pemanasan global yang kini terjadi salah satunya diakibatkan oleh rusaknya lapisan ozon. Pada saat ini, CFC untuk pendingin dan aerosol telah diganti dengan bahan lain yang ramah lingkungan. Bagaimana anak-anak, sudah paham pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Baik, sekarang Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.